Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Zulfan Adestiawan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan memaparkan pemikiran reflektif kritis calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan dan kebudayaan harus bergerak mengikuti tuntunan zaman. Kerangka dalam perubahan pendidikan itu sendiri diantaranya kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman bisa diartikan sebagai perubahan keadaan zaman dari waktu ke waktu. Untuk itu, kita sebagai guru harus bergegas beradaptasi terhadap kodrat keadaan, semangat untuk meningkatkan kapasitas diri agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Untuk itu, terdapat prinsip perubahan yang terbagi menjadi asas trikon, yakni yang pertama adalah kontinuitas. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang terakhir adalah konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri atau bangsa Indonesia sendiri. Lalu bagaimana calon guru penggerak memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Sebagai pembelajar, saya akan menerapkan sistem AMONG, yaitu menekankan pada pembentukan manusia secara utuh. Metode ini tidak mengandung unsur perintah paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak-anak agar berkembang secara optimal, baik secara lahir maupun batin. Hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua menjadi fokus dalam sistem. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa sifat dan bentuk manusia timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat terkait dengan zamannya dan pribadinya. Pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara kodrat alam dan tuntutan zaman. Yang ketiga adalah tripusat pendidikan. Semua tiga elemen itu berperan penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan anak-anak, yaitu tiga pusat alam, tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan lingkungan. Dan keempat adalah berhamba pada anak. Sebagai pembelajar, kita harus menghormati dan menghargai anak-anak sebagai individu yang memiliki potensi unik. Berhamba pada anak berarti mengakui keragaman, kemampuan, dan minat mereka, serta memberikan dukungan untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu sebagai pembelajar, guru harus terus belajar mengikuti perubahan zaman, berkarya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Demikian pemaparan saya, terima kasih.